Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa amudu as-salat, dan tiangnya dari agama ini adalah salat. Ketika salat tidak ditegakkan, maka hancur agama ini. Salat ini merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal, dan sebaik-baik amal dari seluruh amal, yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ini yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat nanti. Seorang muslim dan muslimah akan ditanya oleh Allah pertama kali masalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahas lahu sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kata Nabi SAW, yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya tentang sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah sholat. Karena memang sholat merupakan rukun yang kedua setelah syahadat, yang wajib didakwakan oleh setiap dai setelah mendakwakan dakwah tauhid, yaitu dakwah bagaimana orang Islam ini sholat. Setelah tauhid, sholat. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika akan kiamat. Yang pertama, dakwakan dakwah tauhid, yang kedua, sholat. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi SAW, istaqimu, hendaklah kalian berlaku lurus, istiqamah dalam kita beragama ini, berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, istiqamah. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukan seluruh amal, gak akan sanggup. Artinya gak mungkin kita bisa melakukan amal-amal itu terus istiqamah, tidak mungkin. Kemudian Nabi sebutkan, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Walan yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak menjaga salat ini, tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kita disuruh untuk istiqamah. Dan ini istiqamah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini. Kita harus terus berusaha bagaimana kita istiqamah, dan wasiat Nabi juga pada para sahabat untuk istiqamah. Istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pertama kali istiqamah dalam menegakkan tauhid, kemudian istiqamah dalam menegakkan sunnah, istiqamah dalam menegakkan sholat dan yang lainnya. Kemudian Nabi ingatkan di sini, walan tuhsu, artinya kalian tidak akan bisa untuk istiqamah melakukan seluruh amal. Bapak, ada juga orang yang tadinya dia melakukan sedekah, tapi nggak bisa dia istiqomah terus sedekah, mesti ada masanya dia berhenti. Nuntut ilmu juga demikian, sholat malam, puasa atau yang lainnya, tapi tetap dia harus berusaha. Kemudian Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Jaga sholat ini, karena ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah, dan sebaik-baik amal sholat. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang paling utama dan paling dicintai Allah, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kali salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebaik-baik amal, seutama-utama amal yang paling dicintai Allah adalah salat. Ini wajib kita jaga, dan tidak bisa menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Artinya orang bisa wudu dengan sempurna kecuali orang beriman. Kalau orang melaksanakan sholat, orang munafik juga bisa sholat, tapi belum tentu dia bisa menjaga wudu.
Karena wudu bisa orang lakukan di rumah. Kalau zaman dahulu lebih banyak orang wudunya di rumah. Maka betul-betul dia menjaga wudu yang sempurna itu sebagai syarat sahnya sholat. Bahwa ketika wudu itu tidak dilaksanakan, ya nggak sah sholatnya. Karena tohara merupakan syarat dari sahnya sholat. Tohara itu bersuci. Makanya tidak akan menjaga kecuali orang beriman. Maka orang beriman betul-betul harus menjaga wudunya dengan sempurna. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang nanti Anda bisa baca hadisnya dari Utsman bin Affan dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tentang menjaga salat ini, dan salat diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat yang 5 waktu. Dan salat wusta, salat asar. Dan berilah mau kepada Allah dengan khusyuk. Disuruh kita menjaga salat. Dijaga yang pertama kali ya tentang waktunya kita jaga. Harus kita sholat pada waktunya. Betul-betul kita perhatikan waktunya sholat. Dari mulai subuh sampai isya. Subuh perhatikan itu. Jangan terlambat kita sholat. Orang beriman perhatikan sholat. Anda perhatikan sholat ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Sholat lebih utama dari dunia dan seisinya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau Anda perhatikan 2 rakaat sebelum subuh, itu qobliyah subuh, 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ini sholat sunat, lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua yang ada di muka bumi ini lebih baik sholat. Perhatikan, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat subuhnya, perhatikan itu waktunya. Gak bisa seorang beriman dia telat sholatnya, setiap hari telat, setiap pekan telat, nggak bisa. Dia harus jaga itu sholatnya, sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya, sholat isya juga. Karena 2 sholat yang paling berat atas orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Inna athqalas sholat al munafiqin sholatul fajr wa sholatul isya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya seberat-berat sholat atas orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan kedua sholat itu, mereka akan datang ke masjid itu meskipun dengan merangkak. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Perhatikan, makanya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, ketika ada orang yang tidak hadir sholat subuh, asana dzanbi, kami suudzon pada dia, jangan-jangan dia munafik. Perhatikan, sahabat ketika ada orang yang tidak hadir sholat subuh, mereka suudzon, jangan-jangan orang munafik. Jadi ukuran tuh, sholat subuh jadi ukuran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang yang dia sholat malam, kemudian subuhnya terlambat. Kemana orang yang ditanya oleh Umar? Kemudian ketemu Umar. Alasannya karena dia sholat malam, sehingga dia ngantuk tidur lewat subuhnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, lebih baik dia sholat subuh daripada dia sholat malam. Kenapa? Sholat subuh wajib, sholat malam sunnah hukumnya. Lebih penting sholat yang wajib daripada yang sunnah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi begitu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ikhwani fiddin, azamullah. Jadi tentang waktu sholat perhatikan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, perhatikan tuh. Kalau udah datang waktunya sholat, tinggalkan semua pekerjaan kita. Semua usaha, dagang, apa aja, rapat, segala tinggalkan untuk sholat. Karena Allah merintahkan kita untuk sholat. Adzan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Perhatikan sholat. Kemudian juga yang kedua, sholat itu dikerjakan dengan sesuai dengan contoh Nabi. Artinya Nabi bersabda SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Kita salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nabi menjelaskan dan sahabat menjelaskan bagaimana salat Nabi. Tinggal kita baca bukunya tentang sifat wudu dan sifat salat Nabi. Lengkap. Islam ini sempurna dan Nabi jelaskan lengkap semuanya kepada para sahabat. Tinggal kita wajib mengikuti cara salat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan tentang sholat, yaitu tentang tumaninahnya dan khusyuknya. Tumaninah gitu. Sholat ini harus tumaninah, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa diburu-buru. Makanya kadang-kadang aneh manusia ini, dia untuk yang lain pekerjaan nggak terburu-buru dia. Apakah dia makan atau yang lain yang kerja atau yang, tapi pikiran sholat maunya buru-buru dia. Selama-lama kita sholat itu nggak lebih dari 15 menit, paling 10 atau 12 menit kita sholat. Selama-lamanya kita sholat. Makanya
Banyak orang yang ketika sholat terburu-buru, ini godaan dari syaitan. Harus bagaimana tumakninah dia, dan juga khusyuk dalam sholatnya. Karena orang yang paling bahagia nanti adalah orang yang khusyuk. Dia memahami tentang bacaan-bacaan sholat, dia renungi, dan dia ingat kepada Allah. Karena yang paling penting dalam sholat itu bagaimana kita ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Perhatikan ketika dalam sholat, yang kita perhatikan bagaimana kita ingat kepada Allah. Makanya tumanina dan khusyuk ini penting. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, disebutkan juga tentang wajibnya kita untuk mengingat Allah lebih besar daripada yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu dari Al-Quran ini. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ingat kepada Allah itu lebih besar, dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Maka salat ini harus ingat kepada Allah. Dalam salat yang kita ingat bukan pekerjaan, bukan dagangan, bukan usaha, bukan yang lain. Ingat kepada Allah. Zikrullah. Disuruh ingat kepada Allah. Ingat terus kepada Allah sampai kita selesai sholat Jumat. Dalam surah Al-Jumat disebutkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah selesai Jumat, selesai sholat Jumat, kalian bertebar dalam muka bumi mencari karunia Allah, mencari nafkah. Kemudian apa? Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Jadi penting dalam kita sholat, kita tumanina, khusyuk, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa yang perhatikan dalam masalah sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Adanya adzan, dikumandangkannya adzan merupakan syiar yang paling besar. Sampai adzan ini bisa membedakan antara negara Islam dengan negara kafir dengan adzan ini. Maka Nabi ketika mau menyerang, ketika berperang ini, Nabi tunggu ada adzan apa tidak. Ketika tidak ada adzan berarti negeri kafir. Adzan untuk membedakan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi adzan itu dikumandangkan untuk orang sholat berjamaah. Sekarang banyak kaum muslimin dikumandangkan adzan nggak datang ke masjid. Bagaimana dia sebagai seorang Islam tidak datang ke masjid? Ini syiar agama Islam yang besar. Makanya disebutkan dalam tafsir Mukatsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Disebutkan bahwa para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Istadal akhirul bihadil ayat al-wujub sholatnya. Bahwa para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Kalau antum buka di Sahih Bukhari, di Kitabul Adzan di Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari menyebutkan bab wujub sholatil jamaah, bab tentang wajibnya sholat berjamaah. Setelah itu baru disebutkan tentang bab fadli sholatil jamaah, bab keutamaan sholat berjamaah. Wajibnya dulu. Sholat berjamaah wajib di masjid, wajib dilakukan di masjid. Dibangunnya masjid untuk dikerjakan sholat yang 5 waktu berjamaah. Itu yang pokok. Jadi harus perhatikan tentang sholat, yaitu kita perhatikan bahwa sholat itu harus pada waktunya. Yang kedua, harus mengikuti contoh Nabi SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Yang ketiga, perhatikan tentang tumaninahnya, tentang khusyuknya. Yang keempat, yaitu perhatikan tentang berjamaahnya. Kita harus berjamaah, dan ini syiar agama Islam yang besar.